Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Shaimun, shaimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah mencurahkan keimanan, kesehatan dan kesempatan buat kita semuanya untuk bersama-sama memasuki Ramadan tahun ini, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan syam Ramadan, qiyam Ramadan dengan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah tentunya. Dalam kesempatan yang singkat ini saya akan sampaikan tema tentang mulia bersama Al-Quran. Sesungguhnya di antara kemuliaan hamba ini, umat Muhammad ini, ketika umat ini akrab dengan Al-Quran. Dari Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan beberapa perawi yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Pertama, dimulai dari belajar Al-Qur'an. Setelah belajar mau mengajarkannya, maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Khairukum, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, berapapun banyak hartanya, si kaya atau si miskin, kalau dia mau belajar Al-Quran, Allah akan golongkan dia sebagai hamba-hamba yang terbaik, yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man sagalathul Quran, siapa orang yang tersibukkan dengan Al-Quran, an dzikri wa mas'alati, dari berzikir kepada aku, mengingatku dan meminta kepada aku, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, aku akan berikan kepadanya dari apa yang diminta oleh orang-orang, yang terbaik daripada apa yang mereka minta. Artinya apa? Siapa yang tersibukkan oleh Al-Quran, sibuk baca Al-Quran, tidak sempat zikir-zikir yang lain. Padahal Al-Quran sendiri adalah afdhalu dzikri, zikir yang paling utama. Kemudian tidak sempat meminta berdoa karena dia gemar baca Al-Quran, waktunya habis membaca Al-Quran, Allah akan berikan yang terbaik. Maka ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh Imam Al-Ghazali mengatakan setidaknya setahun itu khatam 2 kali, itu haknya Quran. Kalau kita menghatamkan setahun 2 kali, berarti sudah memenuhi hak-haknya Al-Quran untuk dibaca. Karena ada haknya untuk dipelajari, dipahami dan diamalkan. Tentu itu pada tingkatan berikutnya. Kemudian wa fadlu kalamullah ala syairil kalam ka fadlillah ala khalqihi. Keutamaan firman Allah terhadap kalam-kalam yang lain, pembicaraan-pembicaraan yang lain, dia seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Keutamaan Khalik kepada makhluknya. Begitu mulianya Al-Quran ini. Maka kalau ingin hidup mulia, dekatilah Al-Quran. Kita ketahui yang namanya kulit saja menjadi sampul Al-Quran, maka dia dimuliakan, dicium-cium, dibawa juga dimuliakan, tempatnya dimuliakan, itu kulit. Bagaimana kalau kita manusia yang akrab dekat dengan Al-Quran? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum jadi Nabi, Al-Amin sudah terpercaya.
Sebelum turun Al-Quran, dia sudah orang yang jujur, yang baik. Tetapi belum bisa merubah jazirah Arab. Belum bisa merubah dunia ketika belum turun Al-Quran. Ketika turun Al-Quran kepadanya, maka dengan Al-Quran itu beliau merubah jazirah Arab, merubah dunia bahkan sampai hari ini. Al-Quran menjadi mukjizat, bahkan sampai akhir zaman Al-Quran menjadi mukjizat yang terhebat sepanjang masa. Ada yang mengatakan, saya ini sudah susah, lidah saya keluh kalau membaca terbata-bata. Jangan bersedih, karena Allah pun berikan keutamaan. Al-mahir bil Quran ma'asabaratil kiramil bararah. Kalau kamu pandai, kamu lancar, fasih, maka pahalanya seperti malaikat yang dimuliakan. Bagaimana yang terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia tersendat-sendat, bahwa alaihi syakun lahu, berat baginya, maka lahu ajrani, baginya 2 pahala. Jadi membaca Al-Quran itu lancar, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Pun seandainya tersendat-sendat, pahalanya 2. 1, pahala mau baca Al-Quran. Yang kedua, pahala di mana kesusahannya itu dihitung tersendiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan Al-Quran, Allah muliakan umat ini. Dan dengan Al-Quran juga, Allah akan hinakan. Kalau umat ini jauh dari Al-Quran, tidak mau mengikuti tuntunan Al-Quran, akan dihinakan. Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahul Muslim, dari Umar bin Khattab. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran. Sebaliknya, merendahkannya juga dengan Al-Quran. Maka sesungguhnya, siapa yang ingin mulia hidupnya, dekatlah Al-Quran. Sampai di akhirat nanti. Karena di hari kiamat nanti, sesungguhnya, salasun tahtal arsy. Ada 3 perkara di bawah ars, yang itu membuat dekat dengan Allah. Yaumal qiyamah. Apa itu? Al-Quran. Yuhajjul ibad lahu dhahrun wa batanun. Di mana Al-Quran itu memiliki zahir dan batin. Menuntut kepada seorang hamba yang dia mempunyai makna zahir dan batin. Dan akan membawa hamba ini naik ke derajat yang tinggi di bawah arus. Dekat dengan Allah. Kalau dia menunaikan hak-hak Al-Quran. Yang kedua adalah amanah. Amanah yang ditunaikan dengan baik akan membuat hamba ini dekat dengan Allah. Yang berikutnya silaturrahim. Sesungguhnya dia akan memanggil-manggil. Silaturrahim. Man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Memutus kasih sayangnya. Sebaliknya, siapa yang menyambungnya, man wasalani wasalahullah. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan sambung kasih sayangnya. Allah akan sambung rahmatnya. Maka dari perjumpaan kita, walaupun lewat udara ini, mudah-mudahan Allah menyambung kasih sayang kita semuanya. Tidak kalah pentingnya, sesungguhnya dalam hati ini ada kerak-kerak. Ketika orang itu membaca Al-Quran, sesungguhnya dia akan mensucikan kerak-kerak itu, mengkilapkan kerak-kerak itu. Likulli syai'in syaqalah wa syaqalatul qalbi dzikrullah wa tilawatil Quran. Setiap segala sesuatu ada pencuci, ada pengkilapnya. Pengkilat hati adalah dzikrullah. Pengkilatnya hati adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran bagian dari sesuatu yang akan membuat hati kita jernih, bercahaya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi SAW bersabda, Inna hadihil qulub, sesungguhnya hati ini, tasda'u kama yasda'ul hadid. Dia bisa berkarat seperti karatnya besi. Idza asabahul ma, kalau dia tertimpa air. Kila ya Rasulullah, apa yang membuat hati kita mengkilap? Wa majilauha, yang membuat hati kita bisa bercahaya. Qala kasratu dzikrul maut. Kasratu dzikril maut, banyak mengingat mati. Yang berikutnya tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Maka dia akan mengkilap, membuat bercahaya kalbu kita. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya,
Al-Quran adalah syifa. Maka dengan baca Al-Quran niatkan juga supaya segala penyakit lahir batin kita akan terhapus, akan tersembuhkan. Dia obat yang tidak ada overdosisnya. Itulah Al-Quran. Semoga Allah rahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Allah berikan bimbingan hidayah pada kita semua dengan Al-Quran. Menjadi teman di alam kubur kita dan syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.